Saya sebagai warga masyarakat pastinya suka melewati kawasan itu. Ya, relatif lumayan bagus lah. Namun bagi saya pribadi, saya Maman Firmansyah, ya nanti harusnya ya ini segera direspon oleh pemerintah. Bahkan bagaimana mencari akar masalah sehingga benar-benar kota ini kota nyaman. Sudah nggak waktunya lagi kota dimasuki atau ada kebijakan yang menimbulkan resiko keselamatan tadi. Saya menyinggung sedikit soal depo Pertamina saja. Menurut saya sudah nggak layak, Pak. Jangan ngomong apa dan bagaimana. Harusnya kan hal-hal yang strategis, yang beresiko bahaya, agak dijauhkan dari kawasan hunian masyarakat gitu loh. Ini nyinggung sedikit soal itu. Jangan ngeyel mentang-mentang gua punya kuasa lalu ogah ngalah gitu loh. Padahal bagaimanapun rakyat harusnya kan jadi raja yang harus benar-benar diperhatikan oleh kebijakan apapun dari pemerintah. Terkait dengan keluhan-keluhan yang selama ini sekian waktu berjalan bertahun-tahun tentang kepadatan lalu lintas, khususnya Kecamatan Koja ini kan dikurung oleh kontainer. Apalagi pada mulai hari Rabu, Kamis, Jumat, dari timur kawasan Cacing, utara kawasan Jalan Cilincing, Bogasari, ya di selatannya Pelumpang, sedemikian pernah macet, ya walaupun sekarang alhamdulillah nggak terlalu macet lagi. Tapi kalau dibiarkan kan mereka seenak-enaknya. Nah, ini ke depan saya berharap teman-teman juga menyampaikan keluhan ini kepada pemerintah yang pemilik kebijakan. Ya misalnya Menteri BUMN, apa betul sama sekali ogah mengevaluasi tentang keberadaan pelabuhan Tanjung Priok? Itu pelabuhan kan sudah tua. Dulu mungkin layak karena masyarakatnya belum sepadat sekarang. Apa ia masih harus ngeyel ngotot bertahan mentang-mentang punya kewenangan? Kenapa nggak dievaluasi? Negara lain juga punya contoh-contoh yang menarik. Di Saudi Arabia namanya mall itu nggak ada dalam kota, pasti di pinggir kota, di jalanan yang relatif tidak dalam kota lah. Mall itu baru kata yang tidak berbahaya. Harus belanja masyarakat gitu. Nah, kalau ini kan masalah yang menyangkut resiko keselamatan warga. Nah, selama pelabuhan itu belum ada evaluasi untuk dipindahkan, ya selama itu pula apa yang diharapkan oleh teman-teman juga ya baru kadarnya cukup lumayan saja. Lumayan bagus ikhtiar itu. Batasan jam bukan hanya jam, kalau perlu hari. Dalam seminggu itu mereka layak untuk masuk kawasan ini berapa hari? Tidak harus full time setiap waktu, seminggu penuh gitu loh. Biasanya 3 hari atau 4 hari untuk berwarna. Itu pun tetap diketatin dengan pembatasan jam juga. Misalnya jam malam. Ya dong, kita merasakan banget kok. Saya kalau keluar tol dari jalan tol Johor Timur saja di kawasan Kebon Baru itu luar biasa. Artinya usulannya dalam 1 minggu itu ada hari bebas truk trailer. Ya betul. Tapi itu pun harus tetap dibatasi jamnya. Dalam mana aktivitas masyarakat yang mungkin sedang ramai jangan juga terganggu dan berdampak musibah tadi gitu loh. Kecelakaan demi kecelakaan. Kita nggak tahu lah namanya anak-anak muda bawa motor, walaupun salah mereka tapi kan jangan juga pemerintah mengatakan semua salah masyarakat. Ya, kenapa harus ada mobil-mobil berat yang kemudian berisiko tadi kecelakaan tadi? Nah jadi alhasil seminggu berapa hari kalau perlu? 3 hari kah? 4 hari kah? Monggo gitu. Itu pun dengan syarat pengetatan juga, jam-jamnya tetap harus dibatasi juga. Nggak mungkin dari jam 7 pagi sampai
24 jam juga dipenuhin. Nah, jadi harus ada komitmen itu. Ini soal bagaimana kewajiban pemerintah juga, negara melindungi masyarakat. Apapun aktivitas bisnis silahkan. Saya tahu potensi bisnis pelabuhan luar biasa. Tapi tidak boleh mengabaikan juga kepentingan-kepentingan masyarakat. Itu komentar saya. Artinya bagi sisi masyarakat tentang pembatasan yang hari ini dilakukan sudah dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat ya? Ya lumayan lah, kita nggak harus ngerem terus gitu ya. Kayak bahwa sekarang sih mobilnya mobil matic atau motor matic, nggak harus nginjek kopling berlama-lama gitu ya. Artinya lumayan lah. Lumayan. Tapi sekali lagi bukan berarti itu adalah harapan maksimal. Tidak gitu. Bagaimana kawasan kota itu selanjutnya apa konkret yang bisa diusulkan pada pemerintah dengan pembatasan sudah, terus kemudian selanjutnya apa yang harus diusulkan kepada pemerintah? Ya, tadi selain hari dibatasi berapa hari yang bisa layak untuk dilalui oleh kendaraan-kendaraan tersebut aktivitas pelabuhan. Yang kedua, jamnya pun disesuaikan dengan kondisi keramaian atau tidaknya masyarakat beraktivitas. Itu dalam arti yang saya bilang lumayan kategorinya. Tapi secara optimal menurut saya ke depan berapa tahun kemudian harusnya pemerintah mengevaluasi keberadaan pelabuhan. Biarlah menurut saya Tanjung Priok tetap sebagai pelabuhan bersejarah, mungkin lebih tepat jadi pelabuhan penumpang. Kapal apa itu siar lah, nggak tahu lah, kapal penumpang bukan kapal barang gitu. Lalu kapal buatan lebaran silakan. Ada kok negara lain yang punya pulau Seribu yang katanya mau tenggelam, kenapa nggak dibenahi untuk singgahnya kontainer? Dibikin jalan tol, Jor Timur dilarikan ke timur, yang ke barat Jor Barat. Udah harus numpuk ke dalam kota. Jakarta seperti itu, kayaknya kalau bagi saya ini hanya political will dari pemerintah, keinginan, kesungguhan pemerintah untuk di satu pihak bisnis berjalan, pelabuhan berjalan, karena nggak mungkin juga kita menutup pelabuhan. Ada contoh nggak di negara lain yang memindahkan pelabuhan besar seperti Tanjung Priok kemudian dipindahkan ke satu tempat? Saya pernah ya di beberapa kawasan, termasuk ke kawasan Cina misalnya, selama ini jadi kiblat pemerintah Indonesia gitu ya. Shanghai misalnya, mereka punya pelabuhan bongkar muat barang itu di sebuah pulau di luar area keramaian, di tengah laut lah. Ada sebuah pulau di Blessing. Waktu itu saya dengan Mas Topo, kebetulan dia di Jaya, perusahaan Pemda patungan dengan Ciputra lah itu. Apa itu saya lupa. Ya bukan Jaya Ancol, hampir dekat dengan Jakarta Propertindo lah. Itu di tengah laut ada sebuah pulau di Blessing mereka. Itulah sehingga kapal menurunkan kontainer-kontainer, diangkut oleh mobil darat, angkutan darat lewat sebuah jalan yang khusus untuk itu. Persoalannya ada di pelabuhannya atau ada di jalannya kan? Kalaupun mau di pelabuhan kan harus akan melalui jalan-jalan. Nah, utamanya ini daratan. Iya. Makanya disinilah di lautan ini, sebuah pulau ditata oleh mereka, nggak tahu cara reklamasi atau bagaimana. Kemudian ada jalan tol dan khusus tidak boleh untuk umum, hanya untuk kendaraan angkutan barang tadi. Nah kita punya Jor Timur, bisa aja dari kawasan pelabuhan di tengah laut tadi dibuang ke timur. Bisa saja untuk Jor kawasan barat ke daerah Merak lewat Jor Barat, sehingga tidak terlalu menumpuk arus kendaraan berat itu masuk ke kawasan dalam kota. Ini sekedar pikiran saya. Saya juga tahu siapa saya, tapi alhasil sebaiknya pemerintah, karena itu sudah hampir berabad keberadaan pelabuhan Tanjung Priok gitu loh, harusnya kan dievaluasi. Jangan hanya bicara soal profit semata-mata, tapi persoalannya kemudian aspek-aspek kemasyarakatan juga terjaga.